Resolusi Jihad adalah titik awal gelora jihad dikobarkan untuk melawan penjajahan. Resolusi Jihad adalah para kiai, santri, dan rakyat yang nyaris terlupakan. Inilah persembahan drama kolosal dari Teater Group di bawah asuhan Yayasan Al-Aqsyar, Kecamatan Kepahyang, dengan judul Resolusi Jihad. Dengan penanggung jawab Ustadz Haji Muhammad Nur Rahman SPDI, sutradara Ustazah Hesti Apriana SPD, asisten sutradara Ustazah Safitri Anggraini, penulis naskah Ustazah Tika Dwi Aprilia, casting Ustadz Muhammad Apri Jangjayo, properti Ustazah Herda Tiara Utami. Para hadirin, selamat menyaksikan. Indonesia telah merdeka setelah ratusan tahun berjuang melawan penjajah. Indonesia memastikan dirinya terbebas dari cengkrama negara lain pada tanggal 17 Agustus 1945. Dasar londo, Indonesia sudah merdeka, masih saja mereka mengibarkan bendera di sini. Ayo, tahu saiki. Hei, ada apa kalian orang datang ke sini? Hei, Indonesia sudah merdeka, turunkan bendera itu, atau aku yang akan menurunkannya sendiri. tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Belum genap 1 bulan usia kemerdekaan Republik Indonesia, langsung mendapatkan ujian yang berat. Ribuan tentara Inggris yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta, Medan, dan kota-kota lainnya di Indonesia, tak terkecuali Surabaya. Bung Karno dan Bung Hatta melakukan upaya diplomatik untuk mendorong sekutu tidak mengotak-atik kemerdekaan Indonesia. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno gundah. Ia menghitung kalau terjadi peperangan secara matematis, tidak mungkin mengalahkan sekutunya, karena persenjataan mereka lebih lengkap. Dirgayat militer yang memadahi. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Presiden Soekarno diminta memilih utusan khusus kepada Roisul Akbar, Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Tebu Ireng Jombang. Tujuannya adalah untuk meminta fatwa jihad kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Maaf Kiai, ada tamu dari Jakarta yang ingin bertemu Yai.
Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diutus oleh Bung Karno untuk menanyakan suatu hal, Kiai. Silakan. Begini, Kiai. Apa yang harus dilakukan warga Indonesia kalau diserang musuh? Karena Inggris datang melalui organisasi Nika yang tadinya hanya ingin melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan. Allah. Tapi ternyata mereka mempunyai misi untuk mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda untuk dijajah kembali. Allah. Bagaimana menurut Kiai? Apa hukumnya berperang melawan penjajah? Saya akan menegaskan jawaban saya setelah saya berkumpul dengan kiai-kiai yang ada di Jawa dan Madura. Terima kasih, Kiai. Saya akan sampaikan kepada Presiden Soekarno. Ya. Dan kami akan menunggu jawaban Kiai. Permisi, Kiai. Monggo. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamid. Nggih, Yai. Pergilah ke tambak beras. Sampaikan kepada Kiai Wahab hasbullah. Katakan kepada Kiai Wahab, saya ingin bertemu. Nggih, Yai. Kulo pamit, Yai. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, apik tenan niki lho, Pak. Masya Allah. Bu, waktu di pasar tadi Bapak tuh melihat kerudung itu, wah, apik banget ya. Bapak jadi teringat istri Bapak yang kerudungnya sudah lusuh itu loh. Masya Allah, apik tenan niki, Pak. Pak, Bapak lagi mikirin apa toh, Pak? Negeri ini tanahnya subur, Bu. Rakyatnya banyak. Ya Allah. Tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu, hal ini pasti tidak akan terjadi, Bu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah tidak akan pernah memberi manfaat dan kemuliaan bagi mereka yang tidak mau duduk berjamaah, tidak bagi umatnya yang terdahulu, juga tidak bagi hamba Allah yang hidup di akhir zaman. Itu yang selalu Bapak ucapkan berkali-kali, Pak. Iya, itu benar, Bu. Benar. Ya Allah, belum lama penjajahan Jepang selesai. Sekarang Inggris datang kembali dengan kaki tangannya, Bu, untuk menjajah kembali negeri ini. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi Nahdlatul Ulama se-Jawa Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Puputan, Surabaya.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin langsung pertemuan tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah pada Kiai Utama Nahdlatul Ulama, esok siangnya pada tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Seluruh rakyat Jawa Madura memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan dan mengupayakan tindakan yang keras terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Indonesia dan agama Islam. Selanjutnya, kami berfatwa bahwa setiap muslim, tua muda dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945, tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata pada pagi harinya, tanggal 30 Oktober 1945, ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun sore harinya, terjadi insiden di Jembatan Merah. Lucuti senjatanya dan suruh pergi dari Surabaya. Hei! Dengar! Saya akan bertanggung jawab. Saya hanya ingin memberitahu mereka yang ada di dalam gedung kalau kita sudah melakukan gencatan senjata. Tenang.
Presiden Soekarno dan Bung Hatta sudah membuat kesepakatan untuk gencatan senjata. Jangan ada yang menembak. Tenang. Tenang. Bilang sama mereka, bendera-bendera ini tidak akan berhenti berkibar di hadapan tentara Inggris. Sejengkal pun tidak akan surut. Dan kami akan membuat lagi beribu-ribu bendera semacam ini kalau Inggris dan londo-londo itu tidak mau menyerah. Suruh mereka yang ada di gedung Interso itu keluar dan pergi. Usir mereka dari kota Surabaya. Iya, kami mengerti. Besok mereka pasti akan pergi dari sini. Cuma sampai nanti malam mereka di gedung itu. Pasti. Ini sudah kesepakatan kita bersama. Dan katakan juga kepada mereka untuk tidak lagi melakukan penembakan kepada kami. Iya. Sekarang beri mereka jalan. Sebentar, 10 menit lagi. Sabar. Hei! Siapa yang telah membunuh jenderal kami? Jenderal terbaik Inggris! Kalau kalian tidak menyerahkan pembunuh jenderal malam ini, saya katakan Laskar Pribumi harus menyerahkan senjata-senjata mereka kepada kami. Paling lambat 10 November. Kalau tidak, akan saya bumi hanguskan Surabaya. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Tebu Ireng. Tebu Ireng. Kamu santri? Iya, saya santri. Saya santri Kiai Hashim. Hashim Asyari? Benar. Allah Akbar.
Sejarah mencatat loyalitas para ulama dan kaum santri terhadap bangsa Indonesia tidak pernah lekang, walau dalam kondisi darurat sekalipun. Ketika kaum muslimin yang menghadapi dilema di antara kepentingan agama dan kepentingan bangsa, para kiai mampu mengambil sikap politik kebangsaan yang tegas demi kemaslahatan umat. Fakta itu dapat dilihat dari sejumlah rekaman perjalanan sejarah Republik Indonesia. La